kami dengan penyidik ini ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda tapi satu kesatuan. Kalau saya menyebutnya konsep suami istri, Prof. Suami istri. Sama dengan Pak Reda juga suami istri. Karena apa? Kalau kita tidur ya tidur bareng, kemudian kalau melek bareng juga gitu. Dengan pemidaan modern ini, kita kepolisian merasa tidak bangga apabila selnya itu banyak tersangka. Nah, itu sudah sejiwa dengan penuntut umum. Pak, KUHP baru memperkuat posisi Polri sebagai penyidik utama. Bagaimana kalau ada penyidik nakal? Selain Propam, pengawasan apa yang benar-benar bisa menghukum penyidik nakal? Oh, ada. Di KUHP itu ada. Halo, kita jumpa lagi di podcast WhatsApp. Waktunya hukum menyapa. Ada Wakil Menteri Hukum, ya, Profesor Edward Hiarie. Ada juga Profesor Dr. Asep Mulyana SHM Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Prof, makasih sudah hadir juga. Kemudian ada Brigjen Pol Iksantio Bagus Pramono SHMH. Makasih Pak Bagus sudah hadir. Kita akan bahas mengenai KUHP, KUHP dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, ya. Ada 3 produk hukum baru nih, Prof, yang sejak awal Januari itu udah trending sampai sekarang lah, Prof. Kenapa sih kita harus ada KUHP, ada KUHP baru, bahkan ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana baru? Ada apa? Kenapa? Apa yang paling urgent? Kalau KUHP jelas ya, karena sudah lama, kita sudah merdeka 80 tahun, belum punya KUHP yang baru. Dari penyusunan itu sejak tahun 63 sampai 2022, jadi 59 tahun, kemudian disahkan 2 Januari 2023, diberlakukan 2 Januari 2026. Jadi itu memang keniscayaan yang harus kita punya KUHP yang baru. Ternyata ini berimplikasi kalau sudah punya hukum material, maka kita juga harus punya hukum formil. KUHP kita sudah lebih dari 45 tahun ya, tahun 1981 sampai 2026, sehingga memang ketentuan dalam KUHP baru itu belum diantisipasi oleh KUHP yang 1981. Jadi banyak sekali perkembangan hukum pidana yang dituangkan dalam KUHP, dan mau tidak mau, suka tidak suka, KUHP itu juga harus diperbaharui untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Ternyata di dalam KUHP itu sendiri ada pasal 613 yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 3 tahun harus dibuat undang-undang untuk menyesuaikan ketentuan pidana baik di dalam peraturan daerah maupun di luar KUHP, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Sekali menyelam, minum air, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ternyata dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana itu tidak hanya memberi guidance kepada peraturan daerah maupun ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi juga sekaligus memperbaiki beberapa pasal dalam KUHP. Apa yang berbeda yang ditawarkan sama KUHP, KUHP baru sama Undang-Undang Penyesuaian Pidana? Karena paradigma hukum pidana sudah berubah, ya, dari keadilan yang hanya mengutamakan pembalasan, dia kemudian bertransformasi menjadi keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dan ini yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat, bahwa aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut terhadap korban. Nah, saya coba uji kepada aparat penegak hukum kita, Prof. Apakah memang KUHP, KUHP sama Undang-Undang Penyesuaian baru ini, saya mulai dari Pak Bagus dulu nih. Apa yang menjadi kendala dalam tanda petik ketika masih diterapkan KUHP dan produk hukum lama gitu ya? Ada hal yang baru? Menurut kami dari penyidik, dari kepolisian, dengan adanya undang-undang ataupun KUHP dan KUHP yang baru, semakin lebih baik dan semakin lebih mudah. Dalam hal? Dalam hal koordinasinya dengan penuntut umum atau dengan kejaksaan. Di dalam KUHP yang lama itu tidak diatur tentang koordinasi antara penuntut umum dan penyidik. Di dalam KUHP yang baru ini bisa meminimalisir perbedaan pemahaman antara penuntut umum dan penyidik. Di situ sudah ada pasal yang mengatur. Itu yang bisa memberikan jawaban kepada masyarakat bahwasanya bolak-balik berkas atau waktu yang lama itu sudah bisa diakomodir di dalam KUHP yang baru. Kemudian ada pasal tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen, restoratif justice. Dengan pemidaan modern ini kita
kepolisian merasa tidak bangga apabila selnya itu banyak tersangka. Nah, itu sudah sejiwa dengan penuntut umum, dengan Mahkamah Agung ya, dengan hakim, bahwasanya nantinya RJ ini ada sebagai rohnya. Bagaimana kehendak masyarakat itu dalam penegakan hukum inginnya cepat, murah, dan bisa sederhana. Oleh karena itu ini sudah diakomodir dengan tuntutan pemidanaan modern bahwasanya RJ, koordinasi dengan penuntut umum, semakin banyak nanti kita melakukan koordinasi itu hanya dibatasi dengan semuanya dengan limitasi waktu dengan KUHP yang baru ini. Tidak ada lagi yang kata-kata sesegera mungkin ini yang tidak bisa diukur. Nah, di KUHP yang baru ini limitasi waktunya jelas. Bagaimana 1 kali 24 jam, bagaimana nanti penyidik menyerahkan kepada penuntut umum 3 kali 24 jam, bagaimana nanti penuntut umum memberikan jawaban, kemudian pengawasan kita dengan P19-nya berapa kali, itu semua ada. Saya rasa itu sudah jelas di situ. Dibuat secara detail. Nah, konkretnya mungkin sudah apakah hanya terjadi koordinasi di atas kertas dalam hal pasal-pasal, Prof. Asep, atau memang ini akan sangat bisa diterapkan karena memang ya seharusnya praktiknya seperti itu gitu, bisa bersama-sama antara polisi, penyidik dalam hal ini dengan jaksa yang selama ini itu tahapan yang berbeda kan, Prof. Asep ya? Betul. Jadi memang tadi saya sependapat dengan Pak Bagus ya. Satu hal yang membedakan antara KUHP lama Undang-Undang 881 dengan KUHP baru ya 20/2005 ini adalah bagaimana pola hubungan koordinasi kami dengan penyidik. Jadi kalau istilah Prof. Edi itu kami dengan penyidik ini ibarat dua sisi mata uang yang walaupun berbeda tapi satu kesatuan. Kalau saya menyebutnya konsep suami istri, Prof. Karena apa? Kalau kita tidur ya tidur bareng, kemudian kalau melek bareng juga gitu. Artinya menunjukkan bahwa ketika ada satu perkara, kami sejak awal ikut memastikan bagaimana pengambilan alat bukti misalnya, apa sesuai prosedur apa tidak. Gitu. Bagaimana kemudian nanti membangun perkara itu, pasal-pasal kemudian didakwakan. Dan mekanisme ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kami, karena perkara-perkara pilkada misalnya tentang pilpres yang kami digabung di Sedra Gaugutu itu efektif Mbak Fritz ya. Kenapa? Sejak awal kita bareng-bareng nih merumuskan dakwaan pasalnya seperti apa. Anatomi perkara seperti apa, nanti siapa yang terlibat di satu kesatuan. Sehingga ketika kami menerima berkas dari penyidik, ya, karena kami sudah biasa di awal, sudah pasti mafhum langsung P21 gitu loh. Nah selama ini yang di dalam KUHP lama kelemahannya, seolah ada jeda gitu. Ada jeda dalam artian yang tersekat-sekat. Misalnya begini, ketika teman-teman penyidik menyampaikan SPDP kepada kami, dan kami menerbitkan P16, jaksa peneliti, itu ada jeda waktu. Kami nunggu dulu nih. Nunggu sampai berkas jadi gitu loh. Akibatnya baca dulu gitu kan, baca gitu lah. Ya pasti butuh waktu kan. Belum tentu yang kami baca juga sama dengan Pak Bagus tadi gitu. Nah sekarang enggak Mbak. Jadi begitu SPDP pada kami kemudian menerbitkan P16, nanti jaksa langsung ketemu nih. Nggak usah nunggu berkas jadi. Bahkan Pak Bagus misalnya ketika ada melakukan peninjauan ke lapangan misalnya, cek dalam artian di tempat kejadian perkara, kami ikut. Jadi kami bisa membayangkan nih kalau dakwaan itu bentuknya seperti apa nih kurang lebih ini gitu. Sudah bisa menggambarkan nanti di persidangan nih dalam artian pasal-pasal yang tepat itu kurang apa nih gitu. Ini yang kami lakukan. Dan ini alhamdulillah Mbak Pritz ya, saya sampaikan di forum yang terbuka ini, kami sudah memulai itu. Perkara yang Sumatera Utara ya, Sumatera Tengah yang instruksi presiden kaitan dengan banjir dan kemudian kami bahkan kemarin bencana Sumatera maksudnya. Ya bencana Sumatera. Sudah menerima 5 SPDP. Dan mereka sudah ketemu, Pak. Jadi bahkan sebelum SPDP dikirim pada kami, teman-teman sudah diskusi di Badaskrim. Bahkan teman-teman tuh sudah kemudian tahu, Pak nanti nih korporasi yang terlibat ini Pak. Gitu. Nanti kemudian di samping itu alat buktinya tambahkan ini itu. Sudah ketemu Mbak gitu. Jadi sederhananya lebih efektif dan efisien. Pasti. Termasuk juga dari perspektif kami nih para pencari keadilan. Jadi nggak akan tuh lama-lama Prof, lama banget sih proses lidiknya nggak naik-naik ke sidik gitu ya. Atau dari sidik lama banget sih jaksa bilang lengkap berkasnya itu nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Dan satu hal yang bisa pastikan dalam konteks KUHP yang baru ini ya, tidak akan terjadi perkara yang bolak-balik bertahun-tahun. Karena ada akhirnya. Misalnya begini. Ketika misalnya dalam artian walaupun kami sudah bersama-sama dengan Pak Bagus bareng-bareng, tiba-tiba di tengah jalan kami berbeda pendapat misalnya.
Pak Bagus mengatakan ada unsur pidana, kami tidak. Ya. Maka itu kemudian kami koordinasikan. Koordinasi nggak selesai, ada suatu forum sebut dengan forum gelar perkara bersama. Antara Polri dan jaksa. Bukan hanya polisi saja, dan antara kemudian atasannya Pak Bagus, atasan penyidik, atasan pengawas daripada penyidik, kami juga sama, atasan daripada jaksa, atasan pengawas kami Jamwas ada hadir, bahkan penasihat hukum bisa hadir, korban bisa hadir, Penasihat hukum bisa hadir di situ, advokat, pelaku juga bisa hadir, bahkan ahli. Nah seandainya bagaimana kalau kemudian dispute lagi, walaupun sudah gelar perkara segala macam, seterusnya ternyata kami dengan Pak Bagus beda pendapat lagi, perkara sekarang pada kami. Jadi nggak ada lagi Mbak, yang dulu kejadian perkara bolak-balik bisa berulang tahun dan seterusnya, nggak ada. Ulang tahun. Ulang tahun gitu. Kayak orang kan, ini perkara kok ulang tahun gitu. Tahun lalu nggak jalan, tahun ini ada lagi, nggak akan ada terjadi. Karena pasti ada akhirnya. Maka kami menyampaikan dalam konsep ini, penyidikan memulai, kami yang mengakhiri. Jadi jelas Konsep lagu ya. Jadi jelas ya. Jelas. Dan tadi betul. Sekarang ada batasan. Ketika teman kami memberikan petunjuk pada teman, ada batasan waktu. Sekian hari, maka kemudian serahkan pada kami. Oke. Saya move ke poin berikutnya. Oke, siap. Ini saya ingat betul karena saya juga ikut di proses sosialisasi KUHP ya. Prof Edi, ini pertanyaan yang tidak hanya muncul 1-2 kali, tapi entahlah saya udah nggak bisa ngitung lagi tuh soal diksi atau diksi penyidik utama. Ya, mungkin Prof bisa menjelaskan. Prof kan di banyak kesempatan dulu sebelum 2026 aja udah menjelaskan di banyak tempat dan itu menjadi pertanyaan. Kenapa sih harus Polri misalnya digunakan istilah penyidik utama? Apakah itu menjadi semacam hubungan subordinatif? Tapi kan di banyak kesempatan Prof juga bilang ada limitasinya. Nah, bentuknya seperti apa sih Prof? Jadi begini, bahasa penyidik utama itu bukan bahasanya saya, bahasanya putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu Undang-Undang P2SK diajukan di Mahkamah Konstitusi, waktu itu Prof Asep jadi Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Saya ingat persis beliau ke ruangan saya mengatakan, Prof, coba baca pasal seperti ini. Ini kacau ini. Karena pasal dalam Undang-Undang P2SK itu mengatakan bahwa tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat disidik oleh OJK. Berarti di luar OJK nggak boleh dong. Terus bagaimana dengan perkara yang kemudian berjubel yang sudah ditangani oleh Polri? Bahkan mengapa perkara itu diuji? Karena ada kejadian di lapangan, begitu undang-undang itu berlaku, serta-merta kan kalau ada tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyidiknya harus OJK. Maka ada yang kemudian dikembalikan oleh jaksa. Karena betul bunyi undang-undangnya mengatakan OJK, maka diuji. Di dalam putusan MK itu, pertimbangan yang bersifat ratio residendi mengatakan bahwa Polri adalah penyidik utama. Sebetulnya konsekuensi penyidik utama itu adalah sebagai koordinator pengawasan penyidikan bagi satu penyidik pegawai negeri sipil, dua adalah penyidik tertentu. Hati-hati ketika membaca pasal 6 KUHP. Jadi Polri sebagai koordinator penyidik utama dan penyidik tertentu ini dikecualikan terhadap penyidik pada kejaksaan, pada KPK dan pada TNI AL. Maksudnya apa? Mereka ini bukan penyidik tertentu. Jaksa tidak pernah menyebutkan dia sebagai penyidik tertentu dalam Undang-Undang Kejaksaan. KPK juga tidak pernah menyebut dia adalah penyidik tertentu dalam Undang-Undang Kejaksaan. Kalau TNI AL sejak KUHP 81 memang dia adalah penyidik. Karena apa? Karena ada pesan dari UNCLOS yang kita ratifikasi bahwa memang untuk kejahatan di sektor maritim itu Angkatan Laut bisa ikut menyidik. Itu yang kemudian kita masukkan ke dalam KUHP. Tetapi saya mau katakan begini, bahwa Polri sebagai penyidik utama bukan berarti penyidik tunggal. Kan ada penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik tertentu. Nah, dia melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan. Tetapi ini sekali lagi kalau Christian baca pasal 2, asas diferensiasi fungsional yang menitik beratkan pada penyidikan pada Polri, penuntutan pada kejaksaan, kemudian hakim untuk mengadili, advokat memberikan bantuan hukum dan menuduhkan perkara secara profesional dan proporsional, serta pembimbing kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap terpidana atau narapidana. Ini membawa konsekuensi, 1, Polri itu adalah penyidik utama, 2, jaksa itu adalah penuntut umum tunggal. Itu sengaja kita kunci di pasal 64. Jadi seandainya di kemudian hari ini ada perkembangan bahwa seperti kasus korupsi kan KPK melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan.
Iya kan? Misalnya di kemudian hari ada satu kejahatan mau dibuat terobosan. Udahlah ini penyidik dan penuntut pada satu lembaga. Boleh, tetapi penuntut umumnya tetap dari jaksa. Sengaja dikunci, karena itu single prosecution system. Oh, jadi tidak salah ketika memahami itu atau ya, memaknai itu bahwa ini Polri, penyidik Polri berada di atas penyidik-penyidik lembaga lain yang punya penyidik gitu ya. Tidak. Fungsi Oh. koordinasi. Oh. Melaksanakan. Itu bukan hal yang baru, Fristian. Itu ada dalam pasal 6 KUHP yang lama ada. Cuma kan undang-undang yang lahir belakangan tidak taat asas. Nah, ini kita kembalikan. Ditertibkan. Kita kembalikan kepada semula. Jadi sama. Makanya, mengapa jaksa, KPK, TNI AL itu bukan penyidik tertentu? Karena satu, undang-undang tidak pernah menyebutkan demikian. Yang kedua, kita kunci. Kalau di kemudian hari ada undang-undang mengatakan ada penyidik tertentu, tetap di bawah koordinasi Polri. Oh. Sama PPNS, koordinasi Polri, penyidik tertentu, koordinasi Polri. Semua itu dikecualikan kepada jaksa, TNI AL, dan KPK. Ini bukan hanya pertanyaan saya, tapi juga ada pertanyaan dari netizen ya, yang nanya soal ini. Karena kan diksi penyidik utama itu kemudian bisa dimaknai atau disalahpahami, Prof. Coba kita lihat ya. Ada pertanyaan dari netizen, kita sudah tanya. Ini sengaja kita tutup namanya ya, supaya nanti malah di ini lagi, di follow ya, nanti dicari akunnya ya. Ini pertanyaan gini, penyidik utama itu artinya polisi jadi bosnya semua penyidik yang lain ya, atau gimana? Nah, mohon jelaskan. Ya, itu saya kira ya orang beranggapan demikian ya, tapi sebenarnya tidak. Artinya begini, apakah boleh ada penyidik negara sipil? Boleh. Tetapi kewenangan PPNS itu jangan menegasikan kewenangan Polri untuk menyidik. Menegasikan ya. Konkretnya, Prof? Ya, jadi saya kira dalam Undang-Undang Polri mengatakan dia melakukan penyidikan untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada undang-undang sektoral yang mengatur penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil ini adalah supporting investigator. Karena dia substansinya kan. Oke, itu dari tataran konsepnya. Saya tanya ke Pak Bagus, kira-kira dalam tataran pelaksanaannya, konsep bahwa polisi itu menjadi penyidik utama memang sudah sesuai kebutuhan yang terjadi. Dalam hal misalnya memang penyidik Polri harus ikut dalam proses penyelidikan oleh PPNS misalnya, memang seperti itu Pak Bagus? Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Wamen itu memang betul. Itu konseptualnya seperti itu. Konseptual kan itu kalau pelajaran sekolah itu regulasinya memang itu tidak boleh keluar dari seperti itu.